Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengembangan alat peraga atau percobaan pada viskositas sederhana. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota yang berada di kelompok 7 yaitu Anastasia Manurung, Angelson Supautar, Lutfi Nurat. Sebelum presentasi, isi PPT yang kami yaitu dasar teori, metode penelitian, pretest, alat dan peraga, prosedur kerja, tabel hasil pengamatan, dan kesimpulan. Untuk pemateri pertama yaitu Anastasia Manurung, saya berikan waktu dan tempatnya. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan melanjutkannya. Dasar teori. Viskositas adalah kekentalan lapisan-lapisan fluida ketika lapisan tersebut bergeser satu sama lain. Viskositas juga merupakan gesekan dalam fluida. Besarnya viskositas menyatakan kekentalan fluida. Gesekan yang terjadi dapat memberi hambatan pada fluida jika bersinggungan dengan sebuah benda. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antar molekul cairan satu dengan yang lain. Pada dasarnya, viskositas merupakan suatu istilah ilmiah yang digunakan untuk menggambarkan suatu resistansi terhadap suatu aliran fluida. Fluida itu dapat menjadi cair atau juga gas. Namun, istilah ini lebih sering dihubungkan dengan cairan. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya, bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Pada hukum aliran viskos, Newton menyatakan hubungan antara gaya-gaya mekanika dari suatu aliran viskos sebagai geseran dalam atau viskositas fluida adalah konstan sehubungan dengan gesekannya. Hubungan tersebut berlaku untuk fluida Newtonian, di mana perbandingan antara tegangan geser atau S dengan kecepatan geser atau G-nya konstan. Parameter inilah yang disebut dengan viskositas. Aliran viskos dapat digambarkan dengan dua buah bidang sejajar yang dilapisi fluida tipis di antara kedua bidang tersebut. Suatu bidang permukaan bawah yang tetap di bawah oleh lapisan fluida setebal H sejajar dengan suatu bidang permukaan atas yang bergerak seluas A. Jika bidang bagian atas itu ringan, yang berarti tidak memberikan beban pada lapisan fluida di bawahnya, maka tidak ada gaya tekan yang bekerja pada lapisan fluida. Suatu gaya atau F dikenakan pada bidang bagian atas yang menyebabkan bergeraknya bidang atas dengan kecepatan konstan atau V, maka fluida di bawahnya akan membentuk suatu lapisan-lapisan yang saling bergeseran. Jika benda dijatuhkan bebas dalam suatu fluida kental, benda tidak hanya mendapatkan gaya apung, tetapi juga mendapatkan gaya yang berlawanan dengan gerak benda, yaitu gaya gesekan fluida atau gaya Stokes. Benda yang tercelup memiliki kecepatan yang semakin besar dan pada suatu saat dicapai kecepatan terbesar yang nilainya tetap. Kecepatan tetap ini disebut dengan kecepatan terminal atau VT. Jika nilai dua zat cair yang berbeda memiliki nilai koefisien yang berbeda atau dapat ditulis dengan eta 1 lebih besar daripada eta 2. Menurut hukum Stokes, benda yang bergerak dengan kecepatan V tertentu dalam fluida kental akan mengalami gaya gesekan oleh fluida. Koefisien K bergantung pada bentuk geometri benda. Untuk benda yang terbentuk bola, sehingga K sama dengan 6 VR, sehingga persamaannya berubah menjadi F sama dengan M, F sama dengan 6 V, 6 dikali V dikali eta dikali R dikali V. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Karenanya, viskositas menunjukkan tingkat ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin besar viskositas, maka aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, gaya tarik antar molekul, dan ukuran serta jumlah molekul terlarut.
fluida baik zat cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antar molekul. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu yang pertama suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun kekentalannya. Yang kedua, konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut dalam satuan volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, gerakan antara partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. Yang ketiga, berat molekul solut. Viskositas berbanding lurus dengan berat molekul solut. Karena dengan adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Yang keempat ada tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka semakin besar viskositas suatu cairan. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Anastasia. Untuk materi kedua, saya akan berikan waktu kepada Saudari Ruth. Kami berikan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan melanjutkannya. Yang kedua, metode penelitian. Percobaan ini dilakukan dengan mengaplikasikan hukum Stokes untuk menguji viskositas suatu cairan. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan percobaan dan observasi langsung pada media percobaan. Yang ketiga, pretest. Adapun soal pretest yang kami buat yaitu yang pertama, tuliskan pengertian viskositas. Yang kedua, berikan contoh penerapan viskositas pada kehidupan sehari-hari Anda. Yang keempat, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama gelas 3 buah, yang kedua stopwatch 1 buah, yang ketiga koin 3 buah, yang keempat air secukupnya, yang kelima sabun cuci piring secukupnya, dan yang keenam minyak goreng secukupnya. Yang kelima, prosedur kerja. Prosedur percobaan, yaitu yang pertama, sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, isikan masing-masing cairan ke dalam gelas dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, ambil koin dan kemudian dijatuhkan atau dilepaskan secara perlahan-lahan ke dalam gelas tersebut bersamaan dengan memulai stopwatch. Yang keempat, catat waktu yang dibutuhkan koin hingga koin berada di dasar gelas. Yang kelima, mencatat hasil waktu pada tabel percobaan. Yang keenam, tabel pengamatan. Tabel pengamatan, teknik analisis data. Dari percobaan yang akan dilakukan, peneliti harus memperoleh data sebagai berikut. Tinggi zat cair air pada percobaan pertama, percobaan kedua, dan ketiga. Tinggi zat cair minyak goreng pada percobaan pertama, percobaan kedua, dan ketiga. Tinggi zat cair pada sabun cair pada percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Pengolahan data. Berdasarkan hasil percobaan yang akan didapatkan, maka dapat dihitung viskositas zat cair menggunakan rumus berikut. Eta sama dengan 2R kuadrat kali G kali Rho B kurang Rho F per 9V. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Ruth. Dan kami dari hasil presentasi kami mendapat kesimpulan viskositas adalah kekentalan lapisan-lapisan fluida ketika lapisan tersebut bergeser satu sama lain. Viskositas juga merupakan gesekan dalam fluida. Besarnya viskositas menyatakan kekentalan fluida. Gesekan yang terjadi dapat memberi hambatan pada fluida jika bersinggungan dengan sebuah benda. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antar molekul cairan satu dengan yang lain.
Pada dasarnya, viskositas merupakan suatu istilah ilmiah yang digunakan untuk menggambarkan suatu resistensi terhadap suatu aliran fluida. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Karenanya, viskositas menunjukkan tingkat ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin besar viskositas, maka aliran akan semakin lambat. Baik, kami akan menampilkan video hasil percobaan kami mengenai viskositas sederhana. Nah, baiklah, di sini kami akan melaksanakan percobaan viskositas. Di mana tujuan pada percobaan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang kedua, untuk menentukan viskositas zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama, 3 buah gelas, yang kedua, 3 buah koin, air secukupnya, yang keempat, minyak secukupnya, dan yang terakhir, sabun pencuci piring secukupnya. Adapun prosedur percobaan yang kami lakukan yaitu pada gelas yang pertama, secara bersamaan, jatuhkan koin ke dalam dan tekan tombol mulai pada stopwatch. Waktu yang dibutuhkan koin untuk sampai ke dasar gelas yaitu selama 1,18 detik. Selanjutnya, pada gelas yang kedua dan yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. Waktu yang dibutuhkan koin untuk sampai ke dasar gelas yaitu selama 0,53 detik. Selanjutnya, pada gelas yang ketiga. Pada gelas yang ketiga, koin memerlukan waktu untuk sampai ke dasar selama 2,23 detik. Demikianlah hasil percobaan yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video percobaan yang telah kami presentasikan. Kepada kelompok lain, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk tiap-tiap perwakilan kelompok. Kami berikan waktu. Terima kasih. Baik, kepada saudara Mikael, kami berikan waktu untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya dari perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya mengenai teori dasar dari viskositas yang penyaji sampaikan, yang tentang viskositas pada benda gas. Bisakah kelompok penyaji memberikan contoh viskositas pada benda gas itu maksudnya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok lain, kami masih memberikan waktu untuk bertanya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mikael yang bertanya
Pada PPT penyaji terdapat viskositas pada fluida cair dan gas. Bisakah kelompok penyaji memberikan contoh dari viskositas pada fluida gas? Pada fluida gas itu contohnya seperti gas nitrogen dan gas yang ada di udara. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudara Mikael dapat menjawab jawabannya? Baik, terima kasih kepada saudara penyaji. Saya dapat menerimanya. Baik, terima kasih kepada Saudara Mikael. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 7. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan memulai presentasi kami. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada Melika Sirait. Kedua, ada saya sendiri, Mikael Sinaga. Ketiga, ada Ramayana Siburian. Proyek kami yang berjudul listrik statis. Next. Pertama, standar kompetensi. Menganalisis percobaan listrik statis. Kedua, ada menyusun percobaan listrik statis bermuatan sejenis dan berlawanan jenis. Indikator dari percobaan yang kami lakukan adalah mahasiswa mampu menyusun percobaan listrik statis yang benar. Mahasiswa mampu menganalisis percobaan listrik statis. Next. Tujuan dari percobaan membuat listrik statis dan menguji muatan listrik statis. Pertanyaan sebelum percobaan. Tuliskan apa yang dimaksud dengan listrik statis. Kedua, apa yang dimaksud dengan muatan. Ketiga, tuliskan alat dan bahan apa saja yang dapat digunakan dalam percobaan listrik statis. Berikutnya akan saya berikan kepada Saudari Melika. Kepada Saudari Melika saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu balon, itu jumlahnya 1, pipet sebanyak 2, can lab sebanyak 1, tisu sebanyak 1 bungkus, botol sebanyak 1, dan potongan kertas itu secukupnya. Selanjutnya teori dasar. Yang pertama, pengertian listrik dan muatan. Listrik adalah sebuah fenomena fisika yang muncul karena adanya muatan listrik. Muatan listrik yaitu muatan dasar dari suatu benda yang menjadikan mengalami gaya pada benda yang lain yang memiliki muatan listrik saat berdekatan. Interaksi gaya yang terjadi tersebut dinamakan interaksi elektrostatis. Next. Kemudian listrik statis. Listrik statis merupakan energi dan dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik bisa negatif ataupun bisa positif. Salah satu peristiwa timbulnya listrik statis yaitu penggaris plastik dan digosok-gosok pada rambut kering lalu didekatkan pada kertas dan sudah dirobek kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris. Hal itu disebabkan oleh serpihan kertas yang asalnya bermuatan netral akan terinduksi akibat tertarik muatan negatif pada penggaris. Sifat muatan menurut Tipler pada tahun 1998, yang pertama yaitu dua muatan yang sejenis apabila didekatkan maka akan tolak-menolak. Yang kedua, dua muatan yang tidak sejenis apabila didekatkan maka akan tarik-menarik. Terdapat 3 cara untuk proses pemuatan listrik atau membuat benda netral menjadi bermuatan listrik, yaitu dengan menggosok induksi dan arus listrik.
Yang pertama yaitu menggosok. Cara ini dapat dilakukan dengan menggosok dua benda dalam satu arah. Jenis muatan dan diperoleh dengan metode gesekan diantaranya yang pertama, benda berbahan plastik akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain wol. Yang kedua, benda berbahan ebonit akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain wol. Dan yang ketiga, benda berbahan kaca akan bermuatan negatif jika digosokkan pada kain sutra. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Melika. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ramayana. Kepada Saudari Ramayana, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua, induksi. Metode ini dilakukan untuk memisahkan muatan listrik di dalam satu pengantar dengan cara mendekatkan benda lain dan bermuatan listrik pada pengantar tersebut dengan cara induksi muatan listrik dan dihasilkan akan berbeda jenis dengan muatan listrik pada benda dan digunakan untuk menginduksi. Yang ketiga, konduksi. Metode ini hanya dapat dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Dalam metode ini, untuk menghasilkan muatan listrik, kedua benda harus bersentuhan, tetapi kontak langsung sehingga elektron mengalir melalui benda atau menuju benda lainnya. Selanjutnya, prosedur percobaan. Percobaan dengan balon. Yang pertama, tiup balon hingga mengembang. Yang kedua, gosok-gosok balon menggunakan kain lap yang telah disediakan. Yang ketiga, gosok terus hingga 1 menit. Dan yang seterusnya, dekatkan sisi balon yang telah digosok ke potongan kertas. Kemudian amati kejadian. Percobaan dengan pipet. Yang pertama, rapatkan kedua pipet, dan yang kedua, gosok ujung kedua pipet dengan tisu. Yang ketiga, selanjutnya, seimbangkan satu sedotan di atas tutup botol. Yang keempat, dekatkan sisi sedotan yang digosok tadi dengan sisi sedotan yang digosok juga. Yang kelima, amati yang terjadi. Selanjutnya, dekatkan sisi sedotan yang digosok dengan sisi sedotan yang digosok. Selanjutnya, amati yang terjadi. Tugas setelah percobaan. Yang pertama, jelaskan mengapa benda digosok dapat menghasilkan muatan. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi pada kain lap dan tisu setelah bergosokan dengan balon dan pipet dalam percobaan. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Sebentar, video dulu untuk diputarkan.
Baiklah, sekian dari video yang dapat kami tampilkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, Saudara Moderator. Baik, kepada Saudari Anastasia, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya Anastasia Sultan Manurung, perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari alat peraga yang kelompok penyaji gunakan? Tolong dijelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anastasia atas pertanyaannya. Berikutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lain? Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu dari Saudari Anastasia. Yang pertanyaannya adalah, apa kelebihan dan kekurangan dari alat peraga yang kelompok penyaji gunakan? Pertama, kelebihan dari alat peraga tersebut, kami menggunakan alat peraga sederhana yang dapat ditemukan dimanapun dan sangat mudah untuk ditemukannya. Kekurangannya mungkin proses untuk membuat muatan tersebut memerlukan waktu yang agak lama. Baik, kepada Saudari Anastasia, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutup presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, izin selamat malam. Saya akan membantu moderator untuk presentasi di kelompok 11. Percobaan fisika sederhana. Kapilaritas. Mata kuliah manajemen pengelolaan laboratorium. Dosen pengampu Pak Irfandi, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Lanjut ya. Kelompok 11 ada 3 orang. Yang pertama ada Frina Witaria dengan NIM 41933211022. Yang kedua ada saya sendiri, Bagus Indra Pratama, NIM 41833211018. Yang ketiga ada Ivana Martaida Dameria Sinaga dengan NIM 41931211016. Baik, tujuan percobaan di sini adalah yang pertama untuk mengetahui proses kapilaritas yang terjadi pada suatu percobaan pengaruh jenis tisu. Yang kedua menentukan konstanta suatu zat cair dan massa jenis. Lanjut ya. Nah, kajian teori di sini dalam fisika kapilaritas diartikan sebagai gejala naiknya zat cair melalui celah sempit atau pipa kapiler atau pipa rambut. Nah, celah sempit atau pipa rambut disebut pipa kapiler. Kapilaritas sendiri dipengaruhi oleh 2 gaya. Yang pertama gaya kohesi dan yang kedua gaya adesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel-partikel yang sejenis. Nah, dalam hal ini partikel fluida jelasnya. Kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Dengan demikian, kita tahu bahwasanya gaya kohesi zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan gas. Karena zat padat itu gaya tarik-menarik antar partikelnya kuat, ya. Jadi bentuknya solid. Nah, gaya kohesi mengakibatkan 2 zat bila dicampurkan tidak ada yang saling melekat. Contoh peristiwa kohesi adalah tidak bercampurnya air dengan minyak karena beda kerapatan.
beda massa jenisnya. Tidak melekat air raksa pada dinding pipa kapiler dan air pada daun talas. Nah, gaya adisi adalah gaya tarik menarik antar partikel-partikel yang tidak sejenis. Yang tidak sejenis di sini dimaksudkan bisa juga antara fluida dengan zat padat atau dinding pipa kapilernya. Contohnya bercampurnya air dengan teh atau kopi, melekatnya air pada dinding pipa kapiler, melekatnya tinta pada kertas, dan lain-lain. Lanjut. Baik, untuk berikutnya saya persilakan kepada Saudari Ivana untuk membawakan. Baik, terima kasih Saudara Moderator, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya, air meresap ke dalam celah-celah kecil yang terdapat dalam benda. Kemampuan zat cair meresap melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Beberapa sifat dari air adalah memiliki sifat kapilaritas. Air meresap melalui celah-celah dan air melarutkan beberapa zat. Yang pertama, air memiliki sifat kapilaritas. Untuk membuktikan adanya sifat ini, kita bisa mengamati dari ujung kain atau tisu yang terkena air. Jika hanya ujung kain atau tisu yang terkena air, maka air tersebut lama-kelamaan akan membasahi bagian kain atau tisu yang lainnya, meskipun berada di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, air meresap melalui celah. Molekul-molekul yang dimiliki oleh air yang kecil dapat meresap di tempat yang berlubang kecil dengan lubang yang lebih besar daripada molekul yang dimiliki oleh air itu sendiri. Sebagai contoh nyata, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah yang kering, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini karena di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan air untuk meresap. Yang ketiga, air melarutkan beberapa zat. Saat kita menambahkan zat warna ke dalam air, maka air yang semula berwarna jernih akan menjadi keruh, karena bercampurnya zat warna tersebut. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh sifat yang dimiliki air, yakni air dapat melarutkan beberapa zat tertentu. Next. Selanjutnya soal pretest. 1. Apa yang Anda ketahui tentang kapilaritas? Yang kedua, sebutkan contoh proses kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yang Anda ketahui. Yang ketiga, apa saja kerugian atau dampak buruk dari kapilaritas? Next. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama yaitu sendok, jumlahnya 1. Yang kedua, gelas ukur, jumlahnya 1, spesifikasinya 100 ml. Yang ketiga, gelas aquaplastik, jumlahnya 4, spesifikasinya 1,5 liter. Yang keempat, tisu panjang, jumlahnya 1. Bahan, yang pertama air mineral secukupnya, yang kedua minyak goreng secukupnya, yang ketiga pewarna makanan 2. Selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama menyiapkan alat dan bahannya, yang kedua menyiapkan air di dalam gelas aqua yang berukuran sama. Diletakkan 3 buah gelas berdampingan dengan gelas ukur masing-masing 100 ml dengan 2 gelas aqua. Yang ketiga, mewarnai air tersebut dengan pewarnaan makanan, yaitu dengan 2 pewarna di kedua gelas yang terisi air tersebut dengan cara mencelupkannya ke dalam air dan mengadukkannya menggunakan sendok. Yang keempat, masukkan masing-masing tisu yang sudah dilipat pada 2 gelas sebanyak 2 tisu. Yang kelima, selanjutnya menunggu sampai gelas aqua yang kedua atau yang tengah terisi hingga penuh selama beberapa waktu. Yang keenam, perhatikan apa yang terjadi. Yang ketujuh, setelah terisi penuh, selanjutnya kita ke bagian percobaan kedua, yaitu mengamati massa jenisnya. Yang ke-8, kita siapkan alat dan bahan seperti minyak, warna makanan, dan air. Yang ke-9, lalu tuangkan minyak ke dalam gelas aqua yang kosong, yaitu setengah saja, kemudian campurkan pewarna makanan dan aduk hingga tercampur rata. Yang ke-10, setelah tercampur rata, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah berisi air, lalu kita campurkan menjadi 1. Yang ke-11, perhatikan apa yang terjadi. Yang ke-12, setelah itu kita menulis data yang diperoleh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Saudari Ivana. Berikutnya saya serahkan kepada Afrina untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Selanjutnya data hasil pengamatan. Zat cair mempunyai sifat kapilaritas. Pada prosesnya, saat selai tisu dimasukkan ke dalam air yang telah dicampur dengan pewarna, maka pengamatan yang kami lihat, air perlahan-lahan akan berjalan melalui tisu, dan tisu berubah warna sesuai warna yang dipakai. Air yang ada pada gelas aqua tersebut keluar atau mengalir keluar melalui tisu yang dicelupkan ke dalam air. Pada zat cair mempunyai tegangan permukaan,
Prosesnya saat minyak yang dicampurkan ke pewarna dimasukkan ke dalam air, pengamatan yang kami lihat, minyak tersebut terapung di atas permukaan air, di mana tegangan permukaan antara air dan minyak yaitu 0,021. Lalu saat minyak dimasukkan ke air dan dicampur dengan pewarna makanan, pengamatan kami lihat pewarna makanan tenggelam ke dalam air. Selanjutnya pembahasan. Kami melakukan percobaan ini karena ingin mengetahui kapilaritas dan massa jenis di mana selai tisu yang dimasukkan ke dalam air akan menyerap air. Sehingga air keluar dari beker gelas karena tisu tersebut memiliki celah-celah atau pori. Pada percobaan yang telah kami lakukan, waktu yang dibutuhkan tisu untuk berjalan ke gelas kosong hingga gelas tersebut terisi sekitar 14 menit. Selain tisu, ada juga bahan-bahan yang dapat menyerap atau dilalui oleh air. Peristiwa kapilaritas disebabkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapilar. Pada percobaan massa jenis, di mana massa jenis air 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Maka massa jenis yang paling besar yaitu massa jenis air, di mana massa jenis lebih besar dari massa jenis minyak, maka posisi minyak berada di atas air. Hal ini menunjukkan bahwa massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Mengapa air pindah antar gelas? Air tampaknya melawan gravitasi, tetapi dalam kenyataannya bergerak karena proses yang disebut dengan kapilaritas. Kekuatan perekatan antara air dan kertas tisu lebih kuat dari permukaan kohesi dalam air. Akibatnya air berjalan dan dari kertas tisu dari satu gelas ke gelas yang lainnya. Mengapa air bisa berganti warna? Ketika kita mencampur dua warna primer bersama-sama, maka warna-warna tersebut membuat warna sekunder baru, karena kita memilih biru dan kuning atau dua warna primer. Untuk percobaan ini, maka ketika air berwarna tersebut dicampur bersama-sama, maka gelas yang di tengah itu berubah menjadi hijau, karena sekunder disebut dengan percampuran biru dan kuning bersama-sama. Baiklah, kesimpulannya dari percobaan kami ini, dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kapilaritas ini disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair, sehingga dapat mengalami gaya adhesi dan kohesi. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gelas menjadi terisi air terjadi karena proses kapilaritas, yaitu kertas atau tisu menyerap air yang ada di dalam gelas dan membawanya melalui lipatan kertas atau tisu yang disambungkan ke gelas-gelas lain. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini dapat berbeda-beda sesuai dengan daya serap bahan yang dipakai. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudari Aprina telah membawakan materinya tadi. Baik, setelah dibacakan kesimpulan, mohon maaf sebelum itu mari kita lihat video yang dari kelompok kami terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan alat bahannya. Yang pertama ada minyak, yang kedua ada tisu, yang ketiga ada sendok, yang keempat ada pewarna makanan, yang kelima ada 3 gelas aqua yang sudah terisi air, ada 2 gelas, dan yang satu kosong. Selanjutnya kita masukkan pewarna makanannya ke dalam air. Lalu kita aduk. Lalu kita masukkan pewarna yang kedua ke dalam air. Lalu kita aduk. Lalu kita masukkan tisu. Lalu kita lihat air akan berjalan perlahan melewati tisu.
lalu diaduk sampai tersatu. Selanjutnya dituang ke dalam air. Dapat kita amatin, lama-kelamaan minyak akan kembali ke warna semula dan pewarna akan turun ke bawah. Hal ini membuktikan bahwa massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Baik, kesimpulan untuk tim kami adalah kapilaritas atau gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Kapilaritas disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair sehingga dapat mengalami gaya adhesi dan kohesi. Nah, dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya melalui lipatan kertas tisu yang disambungkan ke gelas-gelas lain, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini dapat berbeda-beda sesuai dengan daya serap dan bahan yang dipakai. Baik, barusan kita sudah menyaksikan bersama-sama video dari kelompok kami, kelompok 11. Maka dari itu, saya silakan kepada rekan-rekan atau kawan-kawan yang dalam room ini, apabila ada tanggapan, saran, pertanyaan maupun hal-hal lainnya yang mau disampaikan, kami silakan. Izin bertanya, moderator. Ya baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Melika Borsirait, perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya. Dari PPT yang dijelaskan, dikatakan bahwa gaya kohesi zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan gas. Yang ingin saya tanyakan, apa penyebab zat tersebut lebih besar dari yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari saudari Melisa. Dari kawan-kawan yang lain, apakah ada pertanyaan, tanggapan, saran atau hal yang lainnya yang mau disampaikan? Kami silakan. Baik, kami ulangin kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, saran, masukan atau hal yang lain mau disampaikan, atau mungkin pendapat lain yang mau disampaikan, masih kami silakan. Baik, jika memang tidak ada, maka izinkan kelompok kami mencoba menjawab pertanyaan yang tadi dari saudari Melisa. Apabila kawan-kawan nanti mungkin ada tambahan atau berbeda konsep dengan yang kami sampaikan, mungkin bisa kita diskusi di sini gitu ya. Baik, izin saya yang langsung menjawab perihal pertanyaan dari saudari Melisa tadi ya. Pertanyaannya adalah, dikatakan bahwa gaya kohesi zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan zat gas. Yang ingin saya tanyakan, apa penyebab tersebut lebih besar dari yang lainnya? Ya baik, saya jawab. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang kenapa gaya kohesi lebih besar antara zat padat, cair, dan gas, yang pertama yang kita ketahui bersama adalah gaya kohesi adalah gaya yang terbentuk dari partikel yang saling tarik-menarik. Jadi gaya antar partikel yang saling tarik-menarik, partikel yang sejenis, itu yang disebut gaya kohesi. Nah,
kenapa di zat cair dengan zat gas kecil? Karena gaya tarik menarik antara zat cair dengan zat cair lainnya pada fluida itu kecil. Nah, kenapa kecil? Dia dipengaruhi oleh kerapatan. Nah, kerapatan itu atau biasa yang kita kenal sebagai densitas atau massa jenis ya. Lebih umumnya dikenal massa jenis. Nah, massa jenis itu kan pada umumnya definisinya adalah hitungan massa per volumenya, ya kan? Hitungan massa per volumenya. Itu definisi massa jenis. Nah, artinya dari massa jenis ini aja kita sudah bisa bedakan kerapatannya. Nah, ketika kerapatannya besar, artinya semakin besar kerapatan, maka semakin besar pula gaya kohesi yang terjadi pada suatu benda. Nah, contoh nih, kalau yang kita tahu bersama yang paling gampang diingat kalau cerita massa jenis, mungkin fluidanya yang contohnya air ya. Karena air itu gampang kan, kalau dia satuannya gram per sentimeter kubik, air itu 1 massa jenisnya, 1 gram per sentimeter kubik. Nah, sementara kalau kita contohkan zat padat itu kita contoh yang paling dekat sama kita mungkin zat padat besi. Nah, sementara massa jenis besi itu sudah 7,9 gram per sentimeter kubik. Atau kalau satuan kilogram meter kubiknya dia 7.900. Nah, perbedaan massa jenis inilah yang mempengaruhi gaya kohesi dan adhesi tadi. Artinya gaya antar partikelnya kuat, besar karena adanya besarnya kerapatan juga. Jadi dia berbanding lurus antara kerapatan dengan gaya kohesi itu tadi. Begitu mungkin. Bagaimana Saudari Melisa? Ada tanggapan atau masukan dari kawan-kawan yang lain juga? Saya sudah dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kawan-kawan yang lain, ada lagi? Tidak? Tanggapan, saran, atau masukan? Atau mungkin pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, tadi kami sudah mempresentasikan hasil dari percobaan kami, menampilkan video, sudah buka juga sesi tanya jawab, maka selesailah dari kelompok 11 dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau performa yang kami tampilkan di sini. Terima kasih, kembalikan.